Ya, menurut saya sempat mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Kenapa? Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Sebenarnya siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok, tanda petik? Tentu orang nomor satu Republik ini kan. Siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden, 2014-2015. Operatornya Menteri Perhubungan. Oke. Nggak semuanya bisa dibebankan kepada Indonesia. Ini kan juga China bertanggung jawab. China juga harus lihat bahwa ini ada cost of run. Kita harus mampu menegosiasikan. Ini adalah proyek reputasi bangsa. Tak kebongkar kenapa kereta cepat WUS terus rugi triliunan tiap tahun. Selama ini orang mikir kerugiannya cuma karena penjualan tiket yang kurang laku atau bunga utang yang makin numpuk. Tapi ternyata bukan itu. Masalahnya jauh lebih pelik dan lebih nyesek. Di balik proyek yang katanya jadi simbol kemajuan ini, justru muncul dugaan markup besar-besaran yang nilainya bisa bikin rakyat pingsan. Bayangin aja biaya pembangunan per kilometernya kereta cepat ini tembus sampai 883 miliar. Padahal di Cina proyek serupa cuma sekitar 272 sampai 288 miliar per kilometer. Selisihnya sangat jauh, udah kaya antara langit dan bumi. Dan kalau angka itu benar, artinya ada sesuatu yang nggak beres dari awal. Negara terus nombok, tapi nggak pernah jelas kemana semua uang segunung itu mengalir. Sampai Mahfud MD pun angkat bicara bilang, ini udah nggak masuk akal. Yang paling nyindir, dulu Jepang sempat nawarin proyek serupa dengan bunga rendah banget, cuma 0,1%. Tapi kocaknya entah kenapa, pemerintah malah milih tawaran dari Cina yang bunganya jauh lebih tinggi. Sekarang hasilnya bisa kita lihat sendiri. Keretanya sih cepat, tapi logika ekonominya malah nyungsep. Di atas rel yang katanya membawa kemajuan, justru ada jejak uang rakyat yang meluncur tanpa arah. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa Pak Purbaya nolak mentah-mentah buat bantu nutupin kerugian proyek ini pakai uang rakyat APBN. Karena Pak Purbaya tahu proyek ini dari awal udah nggak beres. Dan beliau nggak mau ngorbanin uang negara buat nutupin kesalahan yang bukan tanggung jawab rakyat. Kalau udah begini solusinya gimana guys? Coba tulis akal-akalan solusi kalian di komentar. Sebenarnya siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok, tanda petik? Tentu orang nomor satu Republik ini kan. Siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden, 2014-2015. Operatornya Menteri Perhubungan. Oke. Nah, tapi di sini Menteri Perhubungan menolak karena apa yang disampaikan oleh presiden ditolak. Dalam hal ini kita soal konsesi, iya Jonan waktu itu kan, soal konsesi, kemudian soal macam-macam lah, dan belum perlunya kereta ini di Jawa, kemudian bikin kereta ini ya di luar Jawa, karena kan waktu itu nawacita kan kalau nggak salah. Nah, jadi karena Jonan menolak dan dia tidak datang juga di groundbreaking, Pak Presiden minta bantuan Bu Rini. Itu disampaikan ke saya ketika saya dipanggil. Dan kenapa saya bilang Presiden bertanggung jawab? Karena dia yang merubah dari Jepang ke Cina. Aku ini sekarang sudah naik di kereta cepat Indonesia, China, KCIC, dari stasiun Halim menuju kepada Larang. Dan beberapa hari ini banyak nih beredar berita-berita yang berseliweran di mana ada kekhawatiran tentang beban dari kereta cepat ini bagi anggaran dan masa depan keuangan Indonesia. Apalagi ada sahabat saya, Pak Purbaya, yang sekarang rockstar banget. Dan saya kenal juga sama saya manggilnya sih Pak Yudi ya. Jadi sekarang brand name yang lagi keren Purbaya, bahwa memang ada kekhawatiran ini bom waktu, utang kereta cepat WUS ini menjadi kekhawatiran. Apa sih solusinya sebetulnya? APBN kita ini harus digunakan sesuai dengan pasal 33, bahwa ini untuk kepentingan rakyat kita bisa sejahtera. APBN ini harus kita pastikan tidak terganggu dan ada manfaat bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, juga pembangunan infrastruktur yang jangka panjang. Kedua, di dalam suatu hal pengambilan kebijakan sebelumnya, transparansi dan akuntabilitas ini menjadi kunci. Harus hitung benarnya berapa sih sustainability daripada proyek infrastruktur ini. Apakah kita melakukan restrukturisasi dengan bunga yang lebih tidak mencekik? Dan ini perlu dikawal bersama nih oleh orang-orang pintar, bukan hanya di pemerintahan ya, tapi yang di luar pemerintahan juga. Ini juga harus berdampak kepada ekonomi masyarakat sepanjang jalur KCC ini. Bagaimana di Halim, Padalarang, dan Tegaluar ini disebut sebagai Transit Oriented Development, TOD. Value-nya di sini nih, tiba-tiba harga properti mahal,
ini tersambung dengan perumahan yang banyak memberikan solusi bagi masyarakat kita yang bekerja di Bandung atau bekerja di Jakarta, dan juga harus berdampak kepada UMKM. Jadi proyek ini tidak hanya soal transportasi, tapi bagaimana jadi penggerak ekonomi daerah. Nggak semuanya bisa dibebankan kepada Indonesia. Ini kan juga China bertanggung jawab. China juga harus lihat bahwa ini ada cost overrun, kita harus mampu menegosiasikan, karena namanya KCIC, kereta cepat Indonesia China, bukan tanggung jawab Indonesia, tapi ada China-nya juga. Gimana caranya negosiasi yang win-win ini bisa dicapai tanpa membebani rakyat. Terakhir, saya super percaya di bawah pimpinan Pak Prabowo, Presiden, dan para menterinya, termasuk di Purbaya, Pak Rosat, sahabat saya, dan mampu menegosiasi ulang. Pak Rosat itu ahli restrukturisasi. Kita pastikan bahwa nanti hasil restrukturisasinya itu menguntungkan dan tidak membebani masyarakat, sehingga kehadiran KCIC dan nantinya kalau diterusin ke Surabaya, ini menjadi solusi bagi ekonomi kita agar kita tumbuh menjadi Indonesia Emas di 2045. Kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Oh, saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut, tapi kayaknya nggak denger deh. Arahannya apa? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden umumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait luas Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait luas Pak, pembiayaan menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Nusantara kan. Nusantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Malam ini tidak sempat. Bus bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Saya Yuliana Yokotamela, angkatan 2024 dari Universitas Pancasila. Apa yang ada di benak Anda soal ini? Siapa? Tamaela. Panggilnya siapa? Yoke, oke. Yoke, apa yang ada di benak Yoke di sini? Ya, menurut saya sempat mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Kenapa? Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh, tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat. Betul. Anda nggak rela bayar utang 4 triliun setiap bulan plus bunganya 2 triliun, artinya 6 triliun setiap tahun, mohon maaf, untuk WUS ini? Tentu. Kenapa harus rela? Betul dong. Sementara Anda tidak pernah menggunakannya. Bukan hanya sekedar tidak pernah menggunakan, tapi banyak rakyat kecil yang tidak punya benefit untuk itu. Oke. Saya respon sedikit aja. Oke, silakan Bung Suman. Jadi kebanggaan sebagai bangsa itu bukan persoalan kita bisa pakai atau nggak pakai. Tapi 270 juta misalnya rakyat Indonesia, ketika kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, itu kebanggaan. Jadi bukan cuma anak-anak muda yang dianggap itu tidak bisa merasakan itu. Mungkin hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasakan juga. Tapi sebagai bangsa, bahwa kita selama diri kita sebagai warga negara Indonesia patut juga bangga yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain. Itu soal kebanggaan gitu. Saya lebih berbangga. Jadi tidak linear dengan sesuatu yang misalnya saya tidak bisa merasakan, jadi saya tidak bangga. Enggak linear. Menurut saya lebih berbangga ketika melihat rakyat Indonesia hidup makmur dan terjamin. Ya, itu soal lain. Jadi bahwa itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini bukan hanya sekedar soal WUS. Iya, betul.